Darat. Dan untuk tahun 2021 ini adalah peringatan yang ke-76. Nah, pagi ini kita akan kembali belajar sejarah gitu kan ya. Seperti apa sih awal mulanya ada peringatan atau ditetapkan 15 Desember itu sebagai Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Bersama saya sudah hadir di studio Kolonel Infanteri Eko Ismadi SE. Beliau adalah Kababin Infet Kodam 4 Diponegoro. Saya sapa dulu. Selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Mbak Niken. Apa kabar? Sangat sehat. Luar biasa ya. Seger, ya. Apalagi hari ini kayak harinya Pak Eko gitu ya. Oh iya. Jadi sekarang Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat gitu mendapat kan. spirit baru. Spirit baru. Ke-76 ya bener ya. Ke-76 yang artinya bukan usia yang muda lagi. Kalau sudah jauh dewasa. Sudah jauh dewasa. Iya. 76 untuk 76. tahun 2021. 2021. Oke, baik. Kita akan belajar sejarah soal Hari Juang TNI Angkatan Darat yang diperingati hari ini. Dan yang pasti Anda, Laskar Diponegoro, bisa mendengarkan siaran ini di streaming Suara Diponegoro dan juga di YouTube Kodam 4 Diponegoro. Bisa sampaikan, bisa tinggalkan pesan-pesan di situ di kolom komentar YouTube Kodam 4 Diponegoro. Dan bersama dengan Pak Eko kita akan bahas tuntas deh selama 1 jam nanti ya Pak Eko ya. Iya. Saya ini terutama nih yang benar-benar harus belajar belajar untuk, sejarah. Sejarahnya. Bisa disampaikan mungkin Pak Eko awal mula gimana sih kok bisa tanggal 15 Desember ini diperingati sebagai Hari Juang Kartika TNI Angkatan Darat. Jadi berawal dari sebuah pemikiran perlu adanya kesamaan tradisi. Ya. Tradisi dan kebanggaan Korp di lingkungan TNI pada masa itu, sehingga oleh Presiden SBY maka perlu adanya kebersamaan, versi yang sama, pola pemikiran yang sama akan tradisi-tradisi perjuangan TNI. Nah, kemudian terjadi polemik, kapan sih TNI itu lahir, kapan sih TNI itu ada, begitu. Akhirnya terjadi polemik besar dan berkepanjangan pada masa itu, di mana terakhir Kepala Staf Angkatan Daratnya adalah yang sekarang jadi Panglima TNI. Itu juga masih belum bisa memutuskan kapan TNI itu lahir, dan analisa pada masa itu, kajian yang dilakukan Seskuad dengan Dinas Sejarah Angkatan Darat belum bisa diterima. Nah, akhirnya diundangkanlah hari namanya Hari Juang, supaya masing-masing matra ini memiliki kebanggaan Korp sebagai tradisi tadi. Maka ada Hari Bakti Bayangkara, kemudian Hari Angkatan Udara itu Hari Bakti Angkasa, Hari Angkasa. Kemudian Angkatan Laut adalah Hari Bakti Samudra. Nah, untuk Angkatan Darat Hari Juang Kartika. Kenapa disebut Hari Bakti untuk angkatan? Kenapa disebut Hari Bakti untuk angkatan matra-matra lain? Karena matra-matra lain identitasnya jelas. Kapan hari jadinya, kapan mulai berbaktinya, nah itu jelas teradministrasi dengan baik, terakreditasi dengan baik, sehingga mereka menyebutnya Hari Bakti. Nah, sedangkan Hari Juang Kartika ini adalah dimaksudkan sebagai Hari Perjuangan Kartika. Kartika pun bukan penyebutan TNI AD, bukan TNI Angkatan Darat, tapi di situ Kartika. Yang menjadi simbol dari Kartika adalah Kartika Eka Paksi, di mana lambang satuan TNI AD menjadi penyebutan dalam peringatan Hari Juang Kartika ini. Sampai di situ, maka ditetapkan. Sempat terjadi polemik lagi, PSBY pernah menetapkan Hari Juang Kartika adalah hari lahir TNI AD. Itu terjadi polemik kembali dan pertentangan yang pada akhirnya disetujui oleh Presiden SBY bahwa Hari Juang Kartika bukan hari TNI AD. Itu diakhiri bukan hari pula. Lahirnya ya. Bukan hari lahir. Lahirnya, Hari Juang. Hari Juang. Yes. Hari Juang Kartika. Artinya Kartika yang dimaksud adalah TNI AD sebenarnya.
tapi tidak disebutkan TNI AD gitu. Proses lahirnya Hari Juang tuh pada intinya saya ulangi kembali adalah untuk membangun semangat tradisi kejuangan dan kesetiaan KOR, kebanggaan KOR bagi satuan-satuan di TNI. Angkatan Darat. TNI Tentara Nasional Indonesia, terutama khususnya Hari Juang adalah untuk TNI Angkatan Darat gitu. Oke. Itu apakah sebelumnya itu ditandai dengan, kalau misalnya kayak peringatan kemerdekaan kan 17 Agustus itu kan berarti sebelumnya sudah ada pergerakan, sudah ada perjuangan kayak gitu kan Pak Eko. Kalau untuk peringatan Hari Juang ini apakah juga ada mungkin sebelumnya pernah ada pertempuran apa gitu? Ada hubungannya dengan semacam perjuangan seperti itu juga ya? Ada sebenarnya. Awal sebelum dijadikan hari ini sebenarnya hari ulang tahun infanteri nih. Hari ulang tahun infanteri. Semua hari juang infanteri, hari juang infanteri. Hari Korp Infanteri. Jadi lahirnya Korp Infanteri di TNI AD ini. Tetapi karena momen ini memiliki momen nasional, kemudian menjadi milik semua prajurit TNI, maka ini dijadikan menjadi Hari Juang TNI AD. Tapi kalau hanya dijadikan Korp Infanteri, seolah-olah yang berjuang ini hanya kecabangan infanteri saja, bukan. Karena semua terlibat dalam pertempuran itu. Itu kejadiannya. Nah, akhirnya Hari Infanteri dirubah jadi tanggal 19. Di mana di situ disebutkan adanya pergerakan operasi yang mencerminkan akan adanya perjuangan infanteri, akan adanya peran infanteri, yaitu tanggal 19-nya. Oke, jadi Hari Infanterinya ada sendiri. Ada sendiri sekarang dan sudah diakui dan sudah bisa diterima oleh Korp Infanteri dan bisa diterima oleh Angkatan Darat dan dihargai oleh Angkatan Darat juga. Itu. Tanggal 19. 19 apa itu? 19 Desember. Oh, Desember 4 juga hari ya. kemudian. 4 hari kemudian. Nah, jadi setelah ada pertempuran, kemudian ada gerakan pasukan, itulah disebut Hari Infanteri. Oke, baik. Menarik ya, Laskar Diponegoro. Nanti kita akan lanjut kembali perbincangan bersama Kolonel Infanteri Eko Ismadi SE, Kababin Infred Kodam 4 Diponegoro. Luar biasa pengetahuan sejarahnya. Kita nanti akan ulik lagi ya lebih dalam. Karena bicara soal Hari Juang TNI Angkatan Darat yang ke-76, yang tadi bisa disampaikan bukan usia yang muda lagi gitu kan ya, Pak Eko ya. Pasti 76. ada, betul. Selama perjalanannya pasti ada lah ya hal-hal yang pasti menarik untuk kita bahas nanti. Iya. Jadi pastikan tetap bersama kami. Kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini. Oke, baik, kembali lagi di dialog spesial peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat yang ke-76. Saya Niken masih bersama Anda, Laskar Diponegoro, dan saya bersama dengan Kolonel Infanteri Eko Ismadi SE, Kababin Infred Kodam 4 Diponegoro. Dan Anda masih terus bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming Suara Diponegoro, juga YouTube Kodam 4 Diponegoro. Tinggalkan pesan di kolom komentar YouTube Kodam 4 Diponegoro. Dan Pak Eko, kalau tadi kita bicara soal perjuangan, pertempuran gitu ya, sejarahnya pasti akan panjang dan masih ada istilahnya pertempuran-pertempuran berikutnya gitu kan. Tapi kita fokus yang di pertempuran Ambarawa nih Pak Eko. Kalau kita tadi bicara soal tanggal 15 itu semacam puncaknya gitu kan, pertempuran Ambarawa. Nah, korelasinya dengan peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat seperti apa ini? Nah ini, kalau di pertempuran 10 November, kekuatan inti perjuangan adalah rakyat. Yang 10 November ya? Ya, 10 perjuangan adalah rakyat. Sementara pertempuran Ambarawa, kekuatan inti adalah Tentara Nasional Indonesia. Dalam hal ini Angkatan Darat, yang saat itu masih disebut TKR, Tentara Keamanan Rakyat. Nah, pertempuran ini juga didominasi oleh Tentara Angkatan Darat karena terjadi di darat. Terjadi di darat, kemudian kekuatan yang terlibat juga murni tentara. Tapi bukan berarti tidak ada kekuatan militer yang lain. Namun tidak seperti berbeda dengan 10 November. Kalau 10 November kan rakyat bertempur berhadapan langsung dengan pasukan sekutu. Tapi kalau di Ambarawa justru TNI sudah menyusun, TKR sudah menyusun pertempuran ini dengan taktik dan strategi.
Nah, kemudian peristiwa-peristiwa awal yang mendahului ada dipimpin oleh tokoh-tokoh saat itu, tokoh-tokoh TKR pada masa itu. Namun pada puncaknya peristiwa pertempuran Ambarawa ini yang menjadi ikon pemimpin pertempuran dan yang menjadi tokoh pertempuran adalah Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Di mana saat itu masih kolonel sebagai komandan divisi. Beliau meyakinkan bahwa aksi, dalam surat perintahnya itu menyebutkan kita harus menyerang pasukan sekutu, pasukan Belanda yang ada di Ambarawa. Dengan pertempuran ini apabila kita menangkan, maka gerakan pasukan sekutu di Jawa Tengah, aksi pasukan sekutu di Jawa Tengah akan bisa kita gagalkan untuk menguasai kembali Indonesia. Jadi pertempuran di Ambarawa itu sebenarnya bagian dari program TNI Nasional. Bukan sekedar perang lokal, tapi adalah sebuah aksi nasional yang dilakukan. Nah, Pak Harto mengkoordinir semua pasukan yang dapat dikerahkan untuk melakukan pertempuran. Nah, sudah menggunakan taktik, yaitu taktiknya yang terkenal dengan supit urang. Jadi, apa itu, Pak? kalau gambarnya seperti udang itu, jadi ada pasukan yang sifatnya menyerang kecil-kecilan di sektor jauh dari titik pertempuran, tapi melingkari sasaran utamanya. Kayak dikepung gitu ya? Nah, dikepung gitu. Kemudian kalau kita lihat udang itu kan ada badan dan mata dan telinga. Lah di situ udang itu sapitnya ada di luar yang sifatnya mengganggu dan menghambat untuk mereka bisa mendapatkan kekuatan, mendapatkan bantuan dan sebagainya. Sedangkan kekuatan utama serbuan ada di badannya itu. Nah, itulah nanti kita bisa lihat di skema pertempuran dari pertempuran Ambarawa. Pertempuran ini berlangsung 5 hari dan ada beberapa tahap. Yang pertama yang diserang sebenarnya tanggal 15 inilah yang di Benteng William. Kalau Mbak Niken nanti jalan-jalan ke Ambarawa, ada benteng yang sampai sekarang belum diperbaiki. Itu yang jendelanya banyak lubang-lubang, itu markas pasukan sekutu di situ. Nah, ketika ini bertahap, mereka diserang di titiknya Banyu Biru. Markas pertama dia bergeser bergabung ke Benteng William. Kemudian yang posisi kedua, pasukan sekutu dan Belanda ada di gereja Santo Petrus apa Santo Fransiskus itu di Ambarawa, dikalahkan oleh serangan TKR ini, kemudian bergeser menyatu di William. Ketika William diserang secara penuh, bahkan digambarkan situ kejadian yang ada kalau bisa divisualkan itu seperti semut. Jadi saking banyaknya angkatan bersenjata Republik Indonesia menyerbu kekuatan itu, sehingga Belanda sampai kebingungan dan akhirnya meninggalkan tempat dengan kereta api. Nah, Pak Dirman berkata begini, apakah kamu berani? Apakah kamu bisa? Apakah kita mampu melawan mereka? Persenjataan kita kurang, makanan kita terbatas, alat kita juga masih kuno, alat pertempuran kita juga. Apakah kita mampu? Itu salah satu semangat perjuangan yang tumbuh pada masa itu. Akhirnya prajurit TKR yang dipimpin Pak Dirman mengangkat tangan serentak, kami siap bertempur dan kami siap berkorban. Dengan semua tadi yang disampaikan, dengan semua segala kekurangan tadi dan keterbatasan tadi, hanya dengan sebuah keyakinan bahwa kita akan mampu bertempur. Itu pertempuran akhirnya dimenangkan, berhasil mengusir pasukan sekutu dan pasukan Inggris dan Belanda keluar dari Ambarawa. Nah, di situ akhirnya ditinggalkan dan membangun markas kembali di
Semarang. Oke, berarti 5 hari ya tuh ya Pak? 5 hari. Nah, merinding saya dengarnya. nah berikutnya nanti, nah inilah sebenarnya mereka juga menghadang sebenarnya menunggu gerakan daripada pemerintah Indonesia untuk memindahkan berpindah ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Jogja. Mereka sebenarnya ini sasaran antara, karena 3 bulan kemudian terjadinya itu tanggal 29 Desember terjadi agresi militer Belanda. Berarti 2 minggu kemudian terjadi agresi militer Belanda kedua untuk menyerang Jogja, ibu kota negara RI di Yogyakarta. Sebenarnya ini sebenarnya titik tumpuan mereka untuk penimbunan logistik, persiapan untuk menyerang Jogja. Tapi alhamdulillah kehebatan bangsa Indonesia berpihak pada kita ya waktu itu, pada kita, sehingga mereka bisa di maka serangan umum ke Yogyakarta menggunakan pasukan payung, tidak menggunakan pasukan darat. Itu. Jadi ini ya, Laskar Diponegoro, kita jadi tahu di balik peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat yang ditetapkan tanggal 15 Desember itu ada perjuangan yang sangat luar biasa. Luar biasa. Bayangkan Mbak Niken, senjata kita, mereka sudah otomatis. Senjatanya sudah canggih dari mereka. Senjatanya ini pasukan Inggris dengan ini sudah mitralior, sudah punya tank ya. Kita senjata yang masih ditarik, berketek satu, kertek dor itu. Yang kedua, kalau Mbak Niken tahu ada senapan mortir yang dibuat dari selang ledeng dalam pertempuran itu. Ya kalau masyarakat dan bangsa Indonesia ingin tahu simulasi, kemudian kalau film itu miniatur perjuangannya ada di Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yang hal ini diurus oleh Dinas Sejarah Angkatan Darat, ada di Jogja. Lengkap itu. Komplit di sana. Komplit di sana. Kapan-kapan nih sama Pak Eko ya? Ayo boleh. Enggak dipungut biaya. Nanti transportasi dari saya. Ayo. Supaya menambah wawasan tentang sejarah ini. Iya, benar-benar loh, merinding saya ini. Perjuangannya yang sangat luar biasa. Nah, kalau tadi Laskar Diponegoro sudah dengar dari Pak Eko seperti apa perjuangan hingga akhirnya tanggal 15 itu ditetapkan Hari Juang. Bukan yang asal gitu ya. Oh, tanggal 15 aja deh Hari Juang, kayak enggak yang ada seperti kajian. Itu. Ada hal-hal yang dibalik itu yang benar-benar luar biasa. Nah, kalau bicara soal aktualisasi nih Pak Eko, yang sekarang nih ya. Itu seperti apa? Ya, sebenarnya gini. Satu, kadang-kadang saya juga sedih ya kalau dibilang Indonesia masih terbelakang. Indonesia belum bisa berpikir maju. Indonesia belum bisa menyesuaikan. Kalau Mbak Niken lihat dari segi ilmu militer, kehidupan militer, peran militer, Vietnam itu belajar taktik gerilya dan perang gerilya itu dari seorang Nasution. Dan Nasution itu adalah bangsa Indonesia. Dan Nasution itu adalah tentara angkatan darat, jenderal angkatan darat. Dibilang kita tidak maju. Yang kedua, sampai detik ini, dan sampai detik ini, kemudian dalam suatu waktu di tahun 76 itu Amerika juga belajar dari Nasution untuk perang gerilya. Artinya sebuah perang yang menghadapi kekuatan musuh yang tidak jelas, bukan perang konvensional. Amerika juga belajar dari Nasution. Yang kedua, nah kalau kita lihat sekarang, kita mau ideal maju, kapan kita merdeka? Iya betul. Yang kedua, kita dibilang tidak maju. Kita nggak sekolah arsitek bisa membangun Candi Borobudur. Bangsa ini mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu bukan bantuan luar negeri. Kita nggak punya Soekarno dan bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia, bukan karena didukung oleh Amerika, bukan karena kita dompleng Uni Soviet, bukan karena kita dompleng oleh Cina, bukan. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Dan Tentara Nasional Indonesia dengan segala keterbatasan mengerahkan kemampuan itu untuk bertempur.
tidak mengendalikan, oh kalau perang kan harus ada begini, konsepnya harus begini, taktiknya harus begini, pelajarannya mereka tidak pernah berpikir untuk itu. Loh, Soekarno habis memproklamasikan, dia bilang apa? Proklamasi sudah ya, tapi kamu berani nggak mempertahankan itu? Itu pernyataan Soekarno setelah proklamasi. Akan terjadi pertumpahan besar, pertumpahan darah besar, dan kamu mampu berkorban untuk itu. Itu yang dikatakan di Ikada setelah proklamasi. Pak Dirman juga berkata, dengan segala kekurangan ini, resikomu akan mati, resikomu akan binasa. Mampu nggak kamu? Mau nggak kamu? Bukan senjata kita apa, enggak. Hanya tekad dan semangat. Nah, kalau optimisme itu dibangun dan diaktualisasikan untuk sekarang ini, kita nggak berpikir, bukan terus tentara nggak perlu dipersenjatai, ya janganlah. Atau tentara nggak boleh maju, ya janganlah. Batasan koridor undang-undang tetap untuk TNI, tapi fasilitas TNI juga harus disesuaikan. Yang berikutnya adalah TNI-nya sendiri juga bisa mampu belajar dari sejarah. Dengan kondisi bangsa seperti ini, apa yang bisa kita lakukan TNI? Mengatasi KKB, kebijakan apa yang tepat? Mengatasi kesulitan rakyat dihadapkan dengan ancaman bencana alam, dihadapkan kesulitan alam, dihadapkan hambatan, kemudian tantangan yang dimunculkan oleh negara lain memberikan kesulitan bagi bangsa Indonesia. Apa yang harus dilakukan TNI? Apa yang harus diperankan oleh TNI? Nah, supremasi sipil, harmonisasi hubungan sipil militer harus mampu berpikir untuk itu. Nah, kami berharap adik-adikku kelak semuanya itu bisa mampu mengembangkan TNI ini. Bukan belajar sejarah terus kita jadi saklek. Wes pokoknya gak ngono, gak cocok. Bukan begitu. Tapi kalau kita meninggalkan sejarah, ya kembali lagi kita akan ingkar. Ketika kita ingkar, gaduh, tinggal menunggu waktu, konflik akan terjadi. Itu yang terjadi di Sampit. Ketika seseorang datang ke situ mengubah sejarah daerah, apa yang terjadi? Konflik. Juga di Ambon. Ketika pendatang terus mengubah sejarah, pada akhirnya akan terjadi konflik. Kalau bangsa Indonesia mengubah sejarah, konflik, pasti ada yang dirugikan di balik itu. Sedangkan orang berjuang menginginkannya ada kelestarian. Betul, Berni? Nah, aktualisasi ini apa yang ada perlakuan adalah peran TNI. Peran TNI ini harus berkiblat pada sejarah. Perjuangan TNI harus berkiblat pada sejarah. Kemudian pemikiran TNI harus berdasar pada sejarah. Bukan karena habis pulang dari belajar Amerika terus bikin konsep baru, akhirnya justru membingungkan kita semua. Merubah. Bukan dari belajar dari Inggris sampai ke Indonesia terus kita begini. Wes, infanteri nggak usah ada orangnya, cukup senjata loh. Nanti bagaimana? Digantikan semua dengan senjata gitu. Nah, tetapi untuk dikombinasikan, dikombin boleh, dikerjasamakan boleh. Tapi kan tidak semua wilayah Indonesia bisa disamaratakan. Kembali kepada belajar sejarah lagi. Loh, yang ditakuti yang ditakuti Amerika oleh Inggris, saya ulangi berkali-kali. Dan silakan buktikan apakah omongan saya benar atau salah. Sejarah Indonesia yang ditakuti. Dalam kondisi kritis, dalam kondisi mendesak, Indonesia mampu melakukan apapun. Duh, kita tuh 98 sudah di konsep Amerika akan kolap. Negara akan pecah menjadi 260 bagian, negara bagian. Karena diperkirakan sudah nggak ada makan, sudah nggak ada minum, sudah nggak ada beras. Tapi kenyataannya, lu makan telo aja kita bisa makan kok, bisa hidup. Jagung tidak harus beras. Bahkan kalau kita dulu saya tugas ke tim Mbak Niken, beras dropping makan terlambat karena kabut, karena hujan, heli tidak bisa datang, pesawat tidak bisa mendarat. Itu yang kita makan bukan beras, batang pakis dipotong-potong. Jadilah itu ya. Jadi untuk mempertahankan hidup. Nah sekarang kalau Mbak Niken tidak ada beras
daun pepaya pun bisa dimakan, iya, dikasih lauk. Inilah aktualisasi. Jadi jangan terus kita nggak sesuai dengan Cina. Cina sudah begini, kita harus belajar. Apakah itu sesuai? Saya tanya. Loh, buktinya orang yang sekolah ke Amerika di Fort Benning, sampai ke Indonesia, tetap aja dia juga tidak bisa mengembangkan militeristik Indonesia sesuai dengan kondisi kemajuan. Karena memang pertama Amerika mampu, yang kedua alam di Amerika cocok untuk membangun militer seperti itu. Nah, apakah kita perlu seperti itu? Harus didinamisasi pemikiran kita itu, disesuaikan dengan aktualisasi, realisasi, dan realistisme. Pemikiran itu dihadapkan dengan kondisi Indonesia yang sesuai sekarang ini, iya. Tapi kalau Pak Eko sendiri melihat aktualisasinya yang sekarang ini ya, atau mungkin yang sudah berjalan beberapa tahun sebelumnya itu sudah sesuai belum sih? Atau memang masih ada hal-hal yang harus harus disesuaikan lagi? Iya, masih perlu ada yang tetap disesuaikan. tetap. Kemudian pada prinsipnya kalau untuk penyesuaian yang jelas TNI akan menyesuaikan kebijakan pemerintah. Tapi tanggung jawab TNI adalah bagaimana komitmen dan sikapnya konsistensi terhadap sejarah itu. Karena dinamika kehidupan ini ditentukan oleh kondisi pemerintah. Betul. Nah, kondisi pemerintah ini juga ditentukan oleh kondisi internasional. Kondisi internasional juga ditentukan oleh kepemimpinan internasional. Wah, kalau kita dipimpin oleh Donald Trump, terus berpikirnya ya kita berpedoman pada Donald Trump. Betul? Betul Mbak Niken? Iya. Nah, kecerdasan, kemampuan ini kan sudah kita lakukan semua. Sehingga TNI masih bertahan hingga saat ini, Angkatan Darat masih mampu seperti sekarang ini, itu akibat kecerdasan kita. Nah, aktualisasinya yaitu kembali lagi supaya ini bisa dipertahankan, pemikiran ini bisa dipertahankan, komitmen kebangsaan TNI ini bisa dikembangkan. Nah, Hari Juang Kartika bisa dimaknai dengan benar, manakala kita tidak meninggalkan sejarah itu sendiri. Baik. Terus ya, tetap sejarah itu istilahnya kayak jadi backingnya kita gitu ya. Iya, harus. Baik. Fundamental berpikir lah. Iya. Menarik ya. Jadi aktualisasinya tetap ya Pak ya. Ada penyesuaian lah, karena kan memang perubahan juga terus terjadi. Terus gitu terjadi. Kan? Iya. Oke. Masih ada satu sesi lagi untuk Laskar Diponegoro, masih bisa bersama kami di perbincangan tentang Hari Juang TNI Angkatan Darat hari ini yang ke-76 bersama Kolonel Infantri Eko Ismadi SE. Kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Ya baik, kembali lagi kita di dialog spesial dalam rangka memperingati Hari Juang TNI Angkatan Darat yang ke-76. Bersama saya ada Kolonel Infantri Eko Ismadi SE, Kababin Infet Kodam 4 Diponegoro. Anda bisa mendengarkan melalui streaming suara Diponegoro, kemudian juga di YouTube Kodam 4 Diponegoro, bisa tinggalkan pesan di kolom komentar. Kalau tadi kita sudah bicara soal bagaimana sejarahnya tanggal 15 Desember ya Pak Eko ditetapkan sebagai Hari Juang TNI Angkatan Darat yang ke-76. Kemudian tadi Pak Eko menyebutkan adanya sebuah pertempuran gitu kan. Nah, kita bahas nih pertempuran apa ini ya? Nah, gini, namanya pertempuran Ambarawa. Yes. Sesudah itu pertempuran ini disebut 10 palagan yang menentukan. Jadi terjadi pertempuran besar selama perang kemerdekaan Indonesia, diantaranya ada Surabaya, kemudian Bandung Lautan Api, kemudian pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, 4 hari di Palembang, dan sebagainya. Ada Puputan Margarana dan sebagainya di Bali. Oke, untuk mempersingkat waktu kita bicara tentang pertempuran Ambarawa. Iya, Ambarawa. Ambarawa sebenarnya tidak berbeda, masih dalam satu rangkaian peristiwa, yaitu dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno. Nah, setelah tindak lanjut daripada proklamasi ini kita pertahankan. Namun demikian ada permasalahan panjang yang harus kita hadapi. Di antaranya adalah
mempertahankan kedaulatan. Kalau memproklamasikan kemerdekaan itu sendiri tidak ada masalah, tidak ada hambatan, dan itu sudah dapat dilakukan di mana proklamasi terlaksana pada hari itu. Namun perjalanan panjang sejarah itu hampir 5 tahun hingga pada dapat diakuinya kedaulatan Republik Indonesia. Perang ini terjadi adalah akibat sebuah kekalahan perang yang dialami oleh Jepang. Jadi kita feedback ke belakang, terjadinya Perang Dunia Kedua, kemudian melahirkan kekuasaan militer di Asia, yakni kemenangan Jepang atas sekutu pada masa itu, sehingga oleh Nazi Jerman, kekuasaan Nazi dipusatkan di Eropa, kekuasaan Italia dikonsentrasikan di Afrika, sedangkan di Asia diserahkan kepada Jepang. Inilah sebuah peristiwa yang kita hadapi, yang kita alami oleh bangsa Indonesia. Namun apabila dilihat daripada makna, hikmah, dan manfaat dari kehadiran Jepang ini sungguh sangat besar. Karena tanpa kehadiran Jepang kita tidak akan mempunyai tentara. Kita tidak tahu bernegara, kita tidak tahu namanya arti rela berkorban demi bangsa, kemudian tidak tahu artinya semangat perjuangan dan rela berkorban serta kesetiaan kepada bangsa. Oke. Kemudian setelah Jepang menyerah kalah, maka sekutu membagi beberapa wilayah di dunia kekuasaannya ini untuk bisa dikembalikan dan dinormalisasi, kemudian dikembalikan lagi kekuasaan itu, baik secara administrasi dan militer. Nah, salah satunya yang menarik itu kita menerima akibatnya juga, yaitu apa? Indonesia dikuasai oleh sekutu, otomatis. Mengapa dikuasai oleh sekutu? Karena Belanda sendiri bagian dari sekutu. Kenapa Belanda bagian dari sekutu? Karena Belanda juga dikuasai oleh Nazi Jerman, sehingga sama-sama berperang. Nah, kemudian terjadilah perjanjian antara Inggris. Nah, sebelum itu disepakati dulu. Amerika menyerahkan kepada Inggris. Karena Inggris yang berpengalaman di wilayah Asia. Dia punya koloni. Nah, salah satunya Inggris tidak bisa menguasai Indonesia. Karena dia belum pernah tahu tentang Indonesia hingga detik itu. Walaupun dia pernah berkuasa 5 tahun, dia nggak pede. Akhirnya mengajaklah Belanda ini. Nah, Belanda seneng aja diajak. Belanda diajak, kemudian terjadi kesepakatan. Oke, masalah teritori militer saya yang bertanggung jawab di wilayah Indonesia, termasuk pengurusan tawanan perang Jepang untuk dikembalikan ke daerahnya, masih ke Jepang kembali. Tetapi untuk urusan aksi polisionil, penertiban wilayah serta administrasi, Belanda yang diberikan ke sana. Kedua negara ini meleset dari perhitungan dalam perkiraan. Kalau dibilang, kalau dalam taktik infanteri itu kirka-kirpatnya tidak tepat. Mengapa? Dikiranya Indonesia itu tenang, aman, dan damai di bawah kekuasaan Jepang. Betul. Ternyata kita sudah merdeka, punya kedaulatan, punya pemerintah, punya rakyat, punya angkatan bersenjata sendiri. Terus kemudian wilayahnya juga sudah punya dikuasai secara de facto. Akibatnya dia tidak banyak persiapan. Jarak jauh ini tidak didukung karena kemenangan perang ini juga mengakibatkan ekonomi mereka kan juga lemah. Kemampuan mereka mobilisasi juga lemah. Amerika sendiri sudah sekian lama bertempur, sekian tahun bertempur itu juga akhirnya dengan segala keterbatasan Inggris dan Belanda datang ke Indonesia. Setelah dilihat ternyata tidak bisa dikuasai sebagaimana yang dia rencanakan. Dia perkirakan 4 hari 5 hari itu sudah bisa terkuasai semua. Nah, akhirnya Belanda membagi 2 wilayah Indonesia Timur dan wilayah Indonesia Barat. Indonesia Timur oleh Inggris diserahkan ke Amerika dengan atas pertimbangan Australia ini punya pengalaman dengan Timur Leste, sehingga wilayah Indonesia Timur
termasuk diantaranya bisa dikuasai sampai diawasi sampai dengan Sulawesi. Nah, ini yang menjadi cikal bakal terjadi PRRI Permesta yang disponsori oleh Australia. Kemudian wilayah Indonesia, Belanda dengan Inggris secara bersama-sama. Mengapa? Karena Belanda bisa menguasai Jawa. Nah, si Jawa ini menjadi sentralistik kekuatan perjuangan Indonesia, karena disinilah bersatunya pejuang-pejuang Indonesia itu ada di Jawa. Seperti Nasution, baik perjuang politik semua yang dari luar Jawa terkonsentrasi berkumpul di Pulau Jawa. Nah, akhirnya Pulau Jawa dibagi dengan 4 perjuangan. 1 Jawa Timur, 2 Jawa Tengah, Jawa Barat plus ibu kota. Nah, pemikiran Belanda pada masa itu, kemerdekaan Indonesia ditandai dengan 3 hal, yaitu apa? Ibu kota negara plus istana negara. Yang kedua adalah kekuasaan militer, dan yang ketiga adalah wilayah. 3 hal ini. Nah, 1 simbolik Indonesia sendiri ada 3, yaitu 1 Pulau Jawa, yang kedua kerajaan di Jawa, dan yang ketiga adalah istana negara. Apabila 2 ini bisa dikuasai, maka simbolik Indonesia sudah ada. Nah, kalau kita penguasaan Belanda dan pasukan Belanda dan Inggris berada di Jawa Timur sudah berakhir dengan perang 10 November, maka di Jawa Tengah ini dibagi ada 4 sektor oleh Belanda, diantaranya Semarang, Purwokerto, kemudian Jogja, Solo. Nah, di Semarang ini ternyata mereka tidak percaya diri. Mengapa? Karena di Semarang tidak ada benteng yang bisa dijadikan pertahanan. Maka konsentrasi mereka menengah, masuk ke tengah, yaitu di Ambarawa. Di Ambarawa itu ya. Nah, apabila dia bisa bertahan dan mampu mempertahankan Ambarawa dengan baik, maka seluruh sentral kegiatan pasukan itu di Jawa Tengah bisa dilaksanakan. Maka penguasaan di Jawa Tengah terlaksana dengan baik. Sebaliknya, tanggapan dari TNI, apabila bisa menghancurkan atau memukul mundur pasukan sekutu yang ada di Ambarawa, maka bisa menggagalkan serangan sekutu atau kedatangan sekutu atau aktivitas sekutu pasukan Inggris dan Belanda di Jawa Tengah. Berarti itu istilahnya titik baliknya di situ ya, peristiwa pertempuran Ambarawa itu. Itu berapa lama itu, Pak Eko? Proses konflik dari awal sampai berakhir itu 20 November sampai dengan 24 Desember. Bukan 15 ini, bukan ya? 15 itu adalah titik kemenangan, keberhasilan perang antara TNI dengan pasukan sekutu, hingga sekutu itu dapat diusir keluar dari Ambarawa. Karena nanti ada pertempuran berikutnya, yaitu tentang serangan umum 1 Maret. Belum selesai ternyata. Ya, nggak selesai sampai di tanggal 15 Desember aja ya. Sebenarnya masih berlanjut terus, karena aktivitas sekutu itu nanti ada serangan umum di Solo, peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, terjadinya pertempuran itu juga dilatar belakangi oleh sikap perilaku pasukan Inggris dengan Belanda yang tidak konsisten. Misalkan dia datang hanya ingin mengurus tawanan dan mengembalikan tawanan Belanda maupun tawanan Jepang. Namun pada kenyataan dia juga minta bangsa Indonesia bantuan makan. Nah, yang bersifat intimidasi ataupun yang sifatnya sangat mensulitkan bangsa Indonesia ini yang tidak bisa